Kita semua tahu kucing itu makhluk yang imut, lucu, dan kadang ngeselin. Tapi pernah nggak kamu mikir, kucing yang sekarang tidur santai di sofa rumah itu asalnya dari mana? Kenapa mereka bisa sedekat itu sama manusia? Dan kenapa Mesir kuno sampai segitunya sama kucing, sampai ada dewi yang berkepala kucing? Kita bakal bongkar semuanya sekarang. Pertama-tama, meski kucing identik banget sama Mesir, faktanya kucing pertama kali dijinakkan bukan di sana. Para arkeolog dan peneliti genetika sepakat bahwa kucing domestik pertama berasal dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Turki, Suriah, Irak, dan Palestina wilayah Timur Tengah. Sekitar 9.000 tahun lalu, manusia mulai meninggalkan gaya hidup berburu dan nomaden. Mereka mulai bertani, menyimpan gandum, dan membangun pemukiman tetap. Nah, makanan yang disimpan itu ternyata juga menarik perhatian makhluk lain, tikus. Dan disinilah peran kucing liar lokal Felis libica dimulai. Mereka datang sendiri ke ladang dan lumbung karena ada banyak mangsa di sana. Manusia awal sadar kalau kehadiran kucing bikin populasi tikus menurun drastis. Lama-lama, mereka mulai menoleransi kucing, bahkan berbagi tempat tinggal. Tanpa kontrak, tanpa pelatihan keras, cuma karena cocok aja. Proses ini disebut sebagai self-domestication, alias menjinakkan diri sendiri. Kucinglah yang memilih hidup dekat manusia, bukan sebaliknya. Kalau anjing dijinakkan secara aktif lewat seleksi selama ribuan tahun, kucing tetap mempertahankan banyak sisi liarnya. Nah, lompat ke sekitar tahun 2000-an sebelum Masehi, Mesir kuno masuk ke dalam cerita. Mereka punya banyak makanan dan simpanan hasil pertanian. Tikus jelas merajalela. Kucing pun makin berperan penting, nggak cuma sebagai pengusir hama, tapi juga dianggap pembawa keberuntungan dan pelindung rumah. Mereka dikaitkan dengan Dewi Bastet, sosok dengan tubuh wanita dan kepala kucing. Bastet adalah dewi rumah tangga, kesuburan, dan perlindungan. Makanya, orang-orang Mesir nggak cuma memelihara kucing. Mereka menyembahnya. Kalau ada orang yang ketahuan membunuh kucing, bahkan tanpa sengaja hukumannya bisa mati. Mumi kucing pernah ditemukan ribuan jumlahnya dalam satu area pemakaman. Mesir kuno butuh kucing karena peran ekonominya yang besar. Lumbung gandum, kapal-kapal pengangkut logistik, semua dijaga secara alami oleh kucing. Dan karena Mesir adalah pusat perdagangan, kucing pun mulai dibawa oleh pelaut dan pedagang ke wilayah lain. Yunani, Roma, India, sampai akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Eropa sempat punya hubungan naik turun sama kucing. Di masa gereja abad pertengahan, kucing terutama yang hitam sempat dikaitkan dengan sihir dan penyihir. Mereka diburu, dibakar, bahkan dibantai massal. Ironisnya, saat populasi kucing menurun drastis, populasi tikus meledak dan wabah penyakit kayak Black Death pun jadi tak terkendali. Baru setelah itu, manusia mulai sadar, kita butuh kucing. Di sisi lain, dunia, di Asia, kucing justru diperlakukan lebih positif. Di Jepang, ada maneki neko, patung kucing melambai yang dipercaya membawa hoki. Di Tiongkok, kucing diasosiasikan dengan keberuntungan dan pengusir roh jahat. Di Indonesia sendiri, kucing sering dipelihara bukan cuma karena lucu, tapi karena dipercaya bisa mendeteksi makhluk gaib. Oh iya, satu hal menarik lagi, kucing ternyata juga punya peran politik di masa lalu. Beberapa kaisar dan bangsawan di Asia dan Eropa percaya bahwa kucing bisa membawa keberuntungan dalam keputusan penting. Di Tiongkok kuno, kucing bahkan dianggap sebagai penjaga waktu karena pupil matanya berubah seiring waktu kayak jam alami. Dan di Jepang, para samurai pun sering menjadikan kucing sebagai peliharaan karena dianggap membawa ketenangan jiwa sebelum bertempur. Selain itu, di Rusia, ada tradisi lama yang sampai sekarang masih dilakukan. Sebelum pindah ke rumah baru, kucinglah yang pertama kali harus masuk dan mendiami rumah tersebut. Kalau si kucing nyaman, berarti rumah itu aman untuk ditinggali. Kita juga nggak bisa lupa tentang bagaimana kucing
memengaruhi seni dan sastra. Dari puisi Rumi sampai lukisan-lukisan Renaissance, kucing selalu punya tempat istimewa dalam ekspresi budaya manusia. Dan hari ini, kucing bukan cuma hewan peliharaan. Mereka udah jadi bagian dari budaya pop, ikon internet, karakter anime, bahkan ada yang jadi influencer dengan jutaan followers. Kalau kamu suka cerita kayak gini tentang sejarah hewan, budaya kuno, dan fakta unik dari masa lalu, jangan lupa like dan subscribe ya. Biar nggak ketinggalan kisah keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.